Bayangkan sejenak sebuah situasi yang tidak biasa. Dunia yang selama ini kita kenal dengan hierarki kekuatan yang jelas, tiba-tiba mengalami pergeseran yang tidak terduga. Negara dengan kekuatan besar seperti India, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, atau negara maju dengan teknologi tinggi seperti Australia, mendapati diri mereka berada dalam posisi yang tidak nyaman. Mereka bukan lagi pihak yang menentukan arah, melainkan justru harus bergantung pada negara lain yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Negara itu adalah Indonesia. Pada pandangan pertama, gagasan ini mungkin terdengar seperti sebuah skenario yang dilebih-lebihkan, bahkan cenderung tidak masuk akal. Selama bertahun-tahun, narasi global menempatkan negara-negara besar sebagai pusat kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi dunia. Sementara itu, Indonesia seringkali diposisikan sebagai negara berkembang yang masih berjuang mengejar ketertinggalan. Namun realitas global tidak pernah statis. Ia terus bergerak, berubah, dan dalam beberapa tahun terakhir, perubahan itu berlangsung dengan sangat cepat dan tidak terduga. Perubahan ini tidak datang dari sektor yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan, seperti teknologi canggih, kecerdasan buatan, atau kekuatan militer. Justru sebaliknya, sumber kekuatan baru ini datang dari sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Butiran kecil berwarna putih yang mungkin hanya kita lihat sekilas di lahan pertanian tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Itulah pupuk urea. Untuk memahami mengapa pupuk urea bisa menjadi begitu penting, kita perlu melihat bagaimana sistem pangan global bekerja. Dalam dunia modern, pertanian tidak lagi sekadar aktivitas tradisional yang bergantung pada alam semata. Ia telah menjadi sebuah sistem kompleks yang sangat bergantung pada input industri. Salah satunya adalah pupuk. Tanpa pupuk, produktivitas lahan pertanian akan menurun drastis. Dalam banyak kasus, penurunan ini bisa mencapai hingga setengah dari hasil normal. Bayangkan konsekuensinya. Ketika produksi pangan global menurun secara signifikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga bahan makanan melonjak tajam, akses terhadap pangan menjadi terbatas, dan ketegangan sosial mulai meningkat. Dalam kondisi ekstrim, krisis pangan dapat memicu instabilitas politik, bahkan konflik. Dengan kata lain, pupuk bukan sekadar komoditas pertanian, ia adalah fondasi dari stabilitas global. Beberapa tahun terakhir memberikan gambaran nyata tentang betapa rapuhnya sistem ini. Dunia sempat menghadapi gangguan besar dalam rantai pasok pupuk akibat dinamika geopolitik yang kompleks. Konflik yang terjadi di Eropa Timur, khususnya yang melibatkan Rusia, menjadi salah satu pemicu utama. Rusia selama ini dikenal sebagai salah satu produsen terbesar bahan baku pupuk di dunia. Mereka memiliki peran penting dalam produksi amonia, potasium, dan berbagai komponen lain yang menjadi tulang punggung industri pupuk global. Ketika konflik terjadi dan sanksi internasional mulai diberlakukan, akses terhadap pasokan dari Rusia menjadi terganggu. Dampaknya langsung terasa di seluruh dunia. Harga pupuk melonjak tajam, dan banyak negara mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Situasi ini diperparah oleh keputusan strategis dari Cina yang memilih untuk membatasi ekspor pupuk demi menjaga stabilitas domestik. Langkah ini memang masuk akal dari perspektif nasional, tetapi secara global menciptakan efek domino yang sangat besar. Dalam waktu singkat, dunia kehilangan dua penopang utama dalam pasokan pupuk. Negara-negara yang sebelumnya merasa aman, tiba-tiba menyadari bahwa mereka sangat bergantung pada sumber eksternal. Ketergantungan ini menjadi titik lemah yang selama ini tidak disadari sepenuhnya. Ketika pasokan terganggu, tidak ada banyak alternatif yang tersedia. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, perhatian dunia mulai beralih ke Indonesia. Negara yang selama ini tidak terlalu diperhitungkan dalam peta geopolitik global, tiba-tiba muncul sebagai salah satu pemain kunci. Bukan karena kekuatan militernya, bukan pula karena dominasi teknologinya, tetapi karena kemampuannya untuk mempertahankan produksi pupuk di tengah krisis global. Keunggulan Indonesia tidak datang secara kebetulan. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan gas alam yang merupakan bahan baku penting dalam produksi pupuk urea. Proses produksi pupuk dimulai dari pengolahan gas alam menjadi amonia, yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi urea. Tanpa pasokan gas yang stabil, proses ini tidak dapat berjalan. Indonesia, dengan cadangan gas alam yang cukup besar, memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan produksi.
Selain itu, Indonesia juga telah lama membangun infrastruktur industri pupuk. Pabrik-pabrik pupuk yang tersebar di berbagai wilayah merupakan hasil dari investasi jangka panjang yang dilakukan sejak beberapa dekade lalu. Pada saat itu, mungkin tidak banyak yang menyadari betapa pentingnya investasi tersebut. Namun dalam kondisi krisis global, keputusan tersebut terbukti sangat visioner. Sementara banyak negara mengalami gangguan produksi, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas. Bahkan dalam beberapa kasus, Indonesia memiliki kelebihan produksi yang dapat dialokasikan untuk ekspor. Inilah yang kemudian mengubah posisi Indonesia di mata dunia. Dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pasar, kini menjadi pemasok yang sangat dibutuhkan. Bagi India, situasi ini memiliki implikasi yang sangat serius. Dengan populasi yang sangat besar, kebutuhan pangan mereka tidak bisa ditawar. Setiap gangguan dalam produksi pertanian berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Ketika pasokan pupuk dari sumber utama terganggu, India harus bergerak cepat mencari alternatif. Indonesia menjadi salah satu pilihan utama. Diplomasi pun dilakukan secara intens. Pertemuan tingkat tinggi digelar, negosiasi dilakukan, dan berbagai upaya ditempuh untuk memastikan pasokan pupuk tetap tersedia. Ini bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas nasional. Ketergantungan terhadap pupuk dalam konteks ini menjadi sangat nyata. Australia menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi tidak kalah serius. Sebagai negara maju, Australia memiliki sistem logistik yang sangat kompleks dan efisien. Namun, sistem ini juga memiliki ketergantungan tertentu yang tidak banyak disadari publik. Salah satunya adalah penggunaan cairan AdBlue dalam kendaraan diesel modern. AdBlue berfungsi untuk mengurangi emisi gas buang, sesuai dengan standar lingkungan yang ketat. Tanpa cairan ini, kendaraan tidak dapat beroperasi karena sistemnya dirancang untuk berhenti secara otomatis. Masalahnya, bahan utama AdBlue adalah urea dengan tingkat kemurnian tinggi. Ketika pasokan urea terganggu, produksi AdBlue juga ikut terdampak. Dampaknya sangat signifikan. Truk-truk yang mengangkut barang kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan, terancam tidak bisa beroperasi. Jika situasi ini dibiarkan, maka distribusi barang akan terganggu, dan dalam waktu singkat dapat memicu krisis yang lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, Australia membutuhkan solusi yang cepat dan efektif. Sekali lagi, Indonesia muncul sebagai salah satu jawaban. Dengan kapasitas produksi yang masih stabil, Indonesia mampu membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Keputusan untuk memberikan prioritas pasokan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada peran strategis dalam menjaga stabilitas regional. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan dalam dunia modern tidak selalu datang dari hal-hal yang terlihat besar dan kompleks. Kadang, kekuatan justru terletak pada kemampuan mengelola sumber daya yang sangat mendasar tetapi krusial. Pupuk adalah salah satu contoh nyata. Ia mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat luas dan mendalam. Bagi Indonesia, situasi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, posisi sebagai pemasok memberikan keuntungan ekonomi dan meningkatkan pengaruh di tingkat global. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi. Petani lokal tidak boleh menjadi korban dari meningkatnya permintaan global. Keseimbangan menjadi kunci. Kebijakan yang diambil harus mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus memanfaatkan peluang internasional. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa keuntungan jangka pendek tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang. Ke depan, peran pupuk dalam sistem global diperkirakan akan semakin penting. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan tekanan terhadap sumber daya alam akan meningkatkan kebutuhan akan produksi pangan yang efisien. Dalam konteks ini, negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi pupuk secara stabil akan memiliki posisi yang sangat strategis. Dunia juga mulai bergerak menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan. Produksi pupuk di masa depan kemungkinan akan melibatkan penggunaan energi terbarukan, seperti hidrogen hijau untuk menghasilkan amonia.
Jika Indonesia mampu beradaptasi dengan tren ini, maka posisinya akan semakin kuat. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang pupuk atau tentang krisis global. Ini adalah tentang bagaimana dunia berubah dan bagaimana peran sebuah negara dapat bergeser secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. Indonesia yang selama ini sering dianggap sebagai pemain pinggiran, kini mulai menunjukkan bahwa ia memiliki peran yang jauh lebih besar. Dari sesuatu yang tampak sederhana, lahirlah kekuatan yang mampu mempengaruhi arah dunia. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari semua ini, bahwa dalam dunia yang terus berubah, kita tidak boleh meremehkan hal-hal kecil, karena justru disitulah seringkali tersembunyi kekuatan yang sesungguhnya.